Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'ba'ad. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang materi al-qiyamah al-kubra. Jadi kiamat kubra itu, kalau kiamat sogra itu adalah kematian manusia, atau kiamat kecil gitu ya, kiamat personal gitu. Tapi kiamat kubra adalah kematian seluruh manusia gitu. Jadi seluruh manusia ini berhenti waktu hidupnya gitu. Nah, kita lanjut saja karena ini adalah rangkaian dari iman pada hari akhir. Jadi iman pada hari akhir itu dimulai dari iman pada kiamat, kemudian iman pada fase-fase pasca kiamat, hingga akhirnya kita iman pada surga dan neraka, jannah wan nar itu ya, iman bil jannah wan nar itu. Jadi iman dengan surga dan neraka. Nah, karena rangkaiannya cukup banyak, maka kita potong menjadi 3 video insyaallah itu. Nah, di video ini kita akan membahas tentang iman pada kita akan membahas kiamah kubra. Oke. Oke, pertama adalah hari kiamat itu pasti terjadi. Dalilnya bisa Anda buka. Bahkan di Quran itu punya 2 istilah hari kiamat, namanya al-haqqah, 2 al-waqi'ah. Waqi'ah itu terjadi dan haqqah itu benar. Artinya benar terjadi. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Sebagaimana kematian itu pasti terjadi. Nah, persoalannya hanya cepat atau lambat itu yang kita tidak tahu. Nah, ini persoalannya. Tapi pastinya seperti juga kesabaran itu pasti ada hasilnya. Ini persoalannya kapan hasil kesabaran itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus difahami. Jadi banyak hal di dunia ini Allah bakal menterjadikan, dan itu sebabnya Allah tunjukkan begitu ya. Tapi kemudian soal hasilnya kapan itu memang Allah sengaja pakai itu. Untuk apa? Biar kita ini punya karakter gitu ya. Biar kita ini punya karakter. Jadi coba kalau semuanya diperlihatkan benar semua, ini bakal terjadi pada hari ini, pada kapan ini, waktunya ini, kan kita nggak punya karakter. Udahlah, kita tak santai-santai aja lah, besok kalau udah berdekatan saya tak serius itu. Coba kalau kematian itu ketahuan sekarang itu. Nah, itu sekarang mungkin dengan memastikan dulu, besok kalau udah deket-deket saya begini. Jadi kenapa fungsi itu karakter? Karena kita tidak tahu, bisa jadi dalam waktu dekat, bisa jadi dalam waktu lama. Biar kita konsisten dengan karakter kita. Nah, kalau semuanya diperlihatkan semua, ada satu yang masalah itu di karakter. Yang kedua, kadang-kadang efeknya kalau semua terlihat itu jangan mungkin akan ketakutan gitu ya. Oke. Hari kiamat itu sudah dekat. Orang Arab bilang kullu ma huwa atin qarib. Semua yang datang itu dekat. Jadi semua yang akan datang itu dekat. Jadi tidak ada yang jauh dari semua yang bakal datang. Yang tidak datang itu jauh. Jadi kalau Anda merasa, oh saya kok belum punya pasangan, belum punya calon gitu ya, ya tidak usah pikir. Anda yakin punya calon nggak? Kalau Anda yakin punya calon ya sudah, itu dekat. Tapi kalau Anda nggak yakin ya tetap lama. Saya nggak punya calon ya pasti lama gitu. Nah, soal dekat lamanya itu, soal terjadinya di mana ya itu Allah Alam. Bisa jadi di dunia, bisa di akhirat kan. Tapi pasti itu ada gitu. Tapi jauh dekatnya itu dalam ukuran Allah. Karena
waktu itu relatif. Jadi orang sering bilang relativitas waktu gitu. Memang betul. Di dunia ini sudah diperlihatkan, di dunia itu waktu di bumi itu waktunya 24 jam, tapi di planet lain waktunya lebih panjang kan. Nah, di dunia ini relatif. Waktu itu relatif. Demikian juga nanti di akhirat, waktu itu juga relatif. Jadi satu hari di dunia itu bisa jadi sekian ratus tahun di akhirat. Sekian ribu tahun di akhirat. Bahkan di Quran dijelaskan satu hari itu berapa? Satu siang itu 500 tahun. Berarti satu hari semalam itu 1000 tahun. Nah, ini waktu. Waktu terjadinya kiamat tidak ada yang mengetahui. Jadi secara pasti kapannya terjadi itu tidak ada yang tahu. Tapi tanda-tandanya gitu ya. Tanda-tandanya itu bisa diketahui. Bisa diberitakan kepada kita tentang tanda-tandanya. Dan tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda sugra dan ada tanda-tanda kubro. Tanda-tanda sugra itu tanda-tanda kecil, tanda-tanda kubro itu tanda-tanda besar. Tanda-tanda sugra itu menunjukkan bahwasanya kiamat ini masih agak jauh, kira-kira begitu. Nah, tapi saya katakan tadi jauh dekat itu ukurannya adalah relatif. Tapi kalau kubro itu hampir dekat. Nah, tapi dekatnya itu dekat berapa bulan, berapa tahun itu ya Allah yang tahu. Dulu ada orang tanya ke saya di SMS. Kalau nggak salah dulu SMS dia tanya ke saya, Pak, apakah saya masih punya jodoh suami gitu ya? Sudah, saat dia bilang begitu, apakah masih ada jodoh suami, saya sudah paham. Saat itu saya masih jomblo soalnya gitu ya, masih belum punya pasangan gitu. Ketika dia tanya gitu saya paham. Nah, saya jawab ya Anda yakin nggak sama Allah? Anda berdoa belum sama Allah? Saya yakin sama Allah. Saya sudah berdoa sama Allah. Saya jawab, nah, Anda mintanya kapan? Ya, cepatnya itu kapan ya? Ya intinya cepat. Masa saya harus dikti Allah? Ini bukan masalah dikti Allah gitu. Tapi cepatnya dalam kriteria Allah itu berbeda dengan cepat dalam kriteria kita. Bagi kita cepat itu sedetik gitu ya. Tapi bagi Allah cepat itu bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun gitu ya. Jadi inilah relativitas. Makanya kemudian kalau kita bilang cepat, lambat itu ukurannya siapa kan gitu ya. Bagi orang yang rajin cepat itu ya bisa jadi 1 detik. Bagi orang yang malas cepat itu ya bisa jadi 1 jam kan itu. 1 jam bagi dia udah cepat kan itu. Nah, ini yang harus kita pahami dulu begitu. Jadi cepat dan lambat ini ukurannya relatif. Oke, tidak perlu panjang lebar di situ. Kemudian kita akan bahas satu-satu itu. Tanda-tanda kiamah sughra. Tanda-tanda kiamah sughra. Yang sudah terjadi adalah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW menjadi Rasul. Itu adalah tanda sughra kiamat. Karena Rasul disebut Khatimul Anbiya. Kalau Khatimul Anbiya maka sudah nggak ada Rasul lagi. Kalau nggak ada Rasul lagi berarti apa? Ya sudah. Artinya koneksi langsung dengan Allah itu tidak seperti koneksinya Rasul dan Nabi kan. Maka kemudian ya sudah, itu sudah kemungkinan rusaknya zaman itu sudah dekat kan gitu. 2 bulan terbelah menjadi 2 itu sudah terjadi di masa Nabi, bahkan periode Mekah. Jadi ketika bulan terbelah menjadi 2 itu adalah tanda sughra. Api Hijaz yang keluar hingga menyinari unta di Busra. Jadi dulu ada api yang
menyembur. Ya, nyembur itu Pak. Nyembur. Api kok nyembur ya? Nyembur dari tinggi ya, tinggi di daerah Hijaz, tinggi sampai kemudian sinarnya itu sampai di daerah Busra, dan ontak-ontak itu bisa terlihat gitu. Nah, itu pada tahun 654 Hijriah. Oke. Ini menunjukkan bahwa saya sudah dekat itu. Jizyah dan kharaj berhenti. Jizyah itu adalah pajak yang diambil dari non-muslim. Karena mereka hidup di dunia Islam dan tidak membayar zakat, maka mereka diminta bayar jizyah. Sementara kharaj itu adalah pajak bumi. Nah, itu semua udah berhenti. Itu dulu terjadi di masa khilafah Islam gitu ya. Di masa kesultanan Islam, kerajaan Islam itu ada jizyah dan ada kharaj. Kharaj yang masih terjadi sampai hari ini adalah ekspansi dan perang. Jadi hari ini masih terjadi perang. Yang terakhir adalah perang Irak. Amerika membombardir Islam, membombardir Saddam Hussein. Itu adalah perang terakhir, seingat saya itu ya. Setelah itu Arab Spring. Nah, Arab Spring itu bukan perang, itu ya bolehlah civil war gitu ya, jadi perang sipil. Jadi yang betul-betul perang antar negara ya melibatkan antar negara ya kalau civil war terjadi ya setelah itu ya Arab Spring itu proses penjatuhan Mursi dan yang lainnya termasuk Bashar Assad gitu di mana Syam, Syria dan seterusnya. Kemudian keluarnya Dajjalun itu adalah pendusta, bukan Dajjal, atau boleh disebut ada boleh Dajjal kecil gitu. Yang Dajjalun ini Dajjal ini ya itu pendusta ini ngaku nabi. Dalam riwayat jumlahnya 27, dalam riwayat yang lain 30 Dajjal, 30 yang ngaku nabi. Di Indonesia yang kita kenal ada 3 gitu. Dari Aden, kemudian Ahmad Musaddiq, yang terakhir siapa itu? Jadi ada beberapa orang yang ngaku jadi nabi. Kemudian fitan itu bukan memfitnah orang lain, tapi fitan itu adalah ujian. Jadi persoalan besar yang membingungkan orang awam, tapi itu terlihat bagi orang yang berilmu. Tapi mereka merasakan itu berat. Jadi banyak fitnah di dunia ini, orang awam itu mereka bingung. Orang berilmu mereka ngerti itu menguji orang yang berilmu. Dan seringkali begitu. Contohnya apa ya? Jadi fitnah. Jadi ujian sosial yang dihadapi oleh orang-orang yang berilmu itu fitnah. Kemudian urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Ketika urusan dipegang bukan oleh ahlinya, itu saat itu sudah tanda-tanda syura. Dan hari ini banyak. Jadi hari ini dokter itu bukan ahli. Kadang-kadang dokter itu yang punya sertifikat. Jadi sertifikat dokter. Nah, ketika dulu belajarnya seperti apa ya enggak alam, yang penting dia punya sertifikat kan gitu. Sehingga kemudian jarang terjadi malpraktek dan jarang kemudian bisnis obat kan gitu. Itu yang terjadi. Nah, jadi banyak hal di dunia ini. Jadi dokter bukan lagi mereka adalah dokter, tapi dokter sekarang adalah pebisnis dan seterusnya ya. Jadi ada banyak hal. Pendidik juga begitu ya. Jadi pendidik itu kadang bukan pendidik ya, betul-betul pendidik, tapi pendidik adalah pebisnis. Jadi dia membisniskan ilmu dia, menganggarkan ilmu dia. Nah, apakah salah? Ya nggak salah, tapi ya jangan keterlaluan kan gitu. Ya nggak salah, karena kalau nggak gitu jadi kan nggak sesuai umumnya orang.
Jadi urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Bukan pada ahli. Ada banyak hal lah, mungkin di sekitar kanan kiri Anda ada persoalan-persoalan yang bisa Anda cermati. Selanjutnya adalah kerusakan kaum muslimin. Nah, kerusakan kaum muslimin bisa Anda lihat banyak hal di sana ya. Silahkan jadi perselisihan, pertengkaran, pengkotak-kotakan dan seterusnya ya. Dan salah sudah. Jadi ukuran sekarang jadi orang baik itu bukan karena dia paham Quran, paham hadis, tapi bajunya apa ya. Salah satu kerusakan yang jadi masalah dari situ. Ya, meskipun saya katakan logis. Jadi orang pakai baju itu logis gitu. Jadi Anda kan tidak mungkin kemudian mau jadi baik tanpa baju kan ya juga sulit. Tapi kalau kemudian mikirkan bajunya untuk jadi baik ya salah juga gitu. Jadi kalau kita amati betul kan begitu. Jadi berorganisasi itu harus gitu. Tapi kemudian kalau mengukur baik tidak baik dengan organisasi itu juga masalah. Ya, ini dua hal yang harus dibedakan kan gitu. Jadi kalau kita hidup tanpa organisasi sementara yang lain berorganisasi itu juga nggak bisa. Nah, jadi organisasi itu satu hal yang lumrah dan bahkan harus daruri gitu. Tapi kemudian kalau kita mengukur kehidupan itu dengan organisasi itu masalah. Seperti juga belajar mengkaji ilmu dari guru itu harus gitu. Tapi kemudian kalau jenengan mengukur ilmunya Anda, kecerdasan Anda, kebaikan otak Anda, nalar Anda itu ukurannya adalah guru Anda, itu juga masalah ya. Jadi Anda akhirnya ngikutin guru Anda total gitu ya. Kalau berbeda dari guru Anda berarti Anda sesat, itu juga masalah gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini dua hal ya. Jadi umat Islam ini jenis-jenis kerusakannya banyak. Tapi ya kata orang itu ini sudah zaman akhir ya, lumrah gitu. Lumrahnya begitu aja gitu. Tapi intinya memang hari ini banyak hal yang harus Anda amati. Salah satu ukuran menjadi seorang muslim itu ya seperti itu tadi bajunya kan. Oke. Ada yang lain adalah lahirnya tuan dari budaknya. Kapan? Dulu ketika ada kebolehan seorang laki-laki menikahi budaknya. Jadi ketika seorang laki-laki menikahi budaknya, maka si budak bukan menikahi, mengumpuli aja bahkan tanpa harus nikah. Dalam satu pendapat jumhur itu boleh mengumpuli budaknya sepanjang si budak belum menjadi istri budak lain gitu ya. Kalau dia jadi istri budak lain juga boleh gitu. Jadi kalau sepanjang dia belum ini ya gitu ya. Kalau mazhab yang lain mengatakan dia harus menikah. Jadi budak boleh menikahi, boleh mengumpuli budaknya. Tuan boleh mengumpuli budaknya. Kalau dia dikumpuli, maka efeknya kan dia punya anak. Ketika dia punya anak, status anak ini apa? Apakah ikut ibunya atau ikut bapaknya? Ikut bapaknya. Kalau bapaknya tuan berarti si anak itu adalah tuan bagi ibunya. Sementara ibunya tetaplah budak. Maka lahirlah tuan dari budaknya. Itu dulu ketika masa perbudakan itu masih ada, itu yang terjadi. Nah, dan kemudian pengembala sekarang mungkin terjadi nggak ya, mungkin aja. Tapi namanya bukan budak lagi sekarang, pelayan mungkin ya, pembantu itu. Walau nggak bisa. Dan pengembala berlomba membangun gedung. Ada yang mengatakan ini adalah Arab. Jadi orang Arab itu berlomba-lomba membangun gedung. Sekarang sudah ada terlihat. Nah, gedung tertinggi itu adalah miliknya orang-orang Imarat. Burj Al-Khalij itu ya. Itu yang paling tinggi. Ada yang bilang gitu. Nah, itu miliknya orang Imarat. Nah, sekarang orang Saudi bangun juga ya, yang dekat Jeddah atau itu ya. Jadi mereka berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Hari ini sudah terjadi dan sedang terjadi.
umat Islam menjadi hidangan umat-umat lain, jadi diperebutkan gitu. Jadi politik Islam ini jadi perebutan umat lain atau bangsa lain. Sudah terjadi di Indonesia sendiri ya. Al-Khashaf, Al-Qazaf, Al-Masah. Al-Khashaf itu dibenamkan ya. Dibenamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari atas bumi dijatuhkan ke bawah bumi. Al-Qazaf kalau nggak salah dilempar ya. Kemudian Al-Masah itu diubah bentuknya atau diubah karakternya. Jadi manusia berkarakter babi atau manusia ya awalnya manusia kemudian mukanya dibikin babi atau manusia kemudian mukanya diubah menjadi ikan pari dan seterusnya ya. Jadi kalau khasab ini jenis-jenis adab. Jadi adab itu kalau al-khasab itu dibenamkan di bumi. Kalau al-khasab kalau nggak salah dibuang, dilempar. Sementara al-masah itu diubah. Bisa diubah karakternya, bisa diubah bentuk biologisnya. Nah, ini sudah terjadi dan sampai hari ini masih terjadi. Meskipun tidak semasif dulu. Dulu kan satu komunitas, hari ini saya tidak mendengar satu komunitas atau satu daerah. Berlimpahnya harta ya hari ini sudah dan sedang terjadi. Jadi hari ini cari duit lebih mudah, cari makan lebih mudah, bahan pangan lebih banyak gitu ya. Jadi kemudahan ini dialami oleh sekarang daripada kakek-kakek Anda. Jadi nanti kalau di rumah mungkin jangan tanya bagaimana kakek Anda, bapak-bapak Anda yang itu mungkin mereka akan merasakan kesulitan. Tapi mereka mempunyai keberkahan. Hari ini berlimpah harta, kadang kita ini nggak kenyang-kenyang. Kita makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Mereka dulu makan sedikit, makan aja susah, tapi kenyang gitu. Nah, ini persoalan. Taslimul khasa itu kita hanya mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu. Jadi kalau kita kenal atau kita punya kepentingan dengan orang itu, kita mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau nggak kenal, kita nggak mengucapkan. Padahal Rasul mengajarkan ke kita itu salim alaman arafta wa man lam ta'rif. Jadi taslim, salam itu terhadap mereka yang kita kenal sama yang kita kenal. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu punya kebiasaan setiap kali ada pasar, kadang-kadang dia keluar masuk pasar itu nggak beli, cuman ketemu orang ucapkan assalamualaikum, ketemu orang gitu, akhirnya apa ya mereka jawab karena barokahnya salam gitu. Tapi hari ini kalau kita salami nggak kenal tuh diem aja gitu. Atau hari ini bahkan nggak salam gitu. Oke, itu namanya taslimul khas. Jadi salam itu hanya mereka yang kita kenal. Kalau nggak kenal ya nggak salam gitu. Kemudian fast food bicara. Jadi jual beli itu sudah populer, sudah merambah kemana-mana, bahkan sampai rumah. Jadi rumah hari ini juga kantor juga cukup online maksudnya gitu. Bahkan sampai istri itu membantu jualan suaminya, terus suami membantu jualan istrinya. Jadi ini namanya fast food bicara. Jadi jual beli itu sudah tidak terpetakan. Kalau dulu orang jual beli itu di pasar, hari ini di rumah itu jual beli online maksudnya gitu. Kalau dulu jual beli itu di pasar dan pasar itu diidentikan dengan pusatnya setan gitu ya. Hari ini pusat setan itu udah melebar kemana-mana, ke rumah itu juga terjadi. Itu namanya fast food bicara. Nah, maka nggak heran kemudian ya tingkat kerusakannya ya tinggi kali ini. Ya memang harus begitu. Nah, berarti kita nggak usah jual beli ya, nggak jual beli nggak apa-apa asal ada punya duit gitu. Nah kalau kita nggak punya duit ya gimana ya jual beli? Terus jual beli gimana kalau kita nggak punya tempat ya di rumah kan itu? Gimana lagi kan itu? Ya itu sudah jadi umum masalahnya.
Oke, makanya dulu kalau ada mahasiswa bilang ke saya tanya apakah mahasiswa ya, saya tanya mahasiswa, apakah ketika Anda menikah menginginkan istri Anda di rumah? Jawaban mereka iya. Tapi kemudian sebenarnya saya komentarnya enak gitu. Apa? Saya bilang begini, kalau Anda menginginkan istri Anda di rumah, maka Anda harus sabar. Kenapa harus sabar? Satu, hari ini itu gaji itu paling banyak dikasih ke perempuan. Kenapa? Coba Anda lihat, ketika dia teller itu yang dicari rata-rata apa? Perempuan. Atau kerja-kerja di dunia kerja itu yang paling banyak dicari perempuan. Ya, kerja pabrik itu paling banyak dicari perempuan. Akhirnya apa? Jadi secara sosial Anda memang dikejar begitu. Dua, si perempuan hari ini itu sejak dari kecil itu belajar mereka adalah sama dengan laki-laki dan kompetensi mereka hampir sama. Jadi kompetensi kerja, sertifikatnya pun juga sama. Artinya kalau si perempuan diminta di rumah gitu, itu asal Anda tidak pemaksaan sehingga psikologis mereka terkena gitu ya. Jadi masalah di psikologis itu nggak apa-apa, dan seringkali itu kena psikologis mereka. Karena ketika saya tanya misalkan satu kelas itu jumlahnya perempuan misalkan 40, siapa yang berani ketika nanti setelah lulus kuliah kemudian dia di rumah, ketika suaminya minta di rumah dan dia gajinya pertama itu 4 juta terus minta di rumah, kemudian dia tetap patuh pada suaminya di rumah, siapa yang berani? Itu hanya sedikit. Jadi perempuan yang mau begitu itu sedikit aja. Nah, jadi faslu tijarah itu berubah. Nah, kemudian qat'ul arham. Hari ini fenomena memutus silaturahim itu sudah umum. Saya tidak mengatakan itu benar, tapi itu yang terjadi begitu. Itu yang terjadi. Itu sudah fakta sosiologis. Bukan berarti qat'ul arham itu benar. Enggak, itu enggak benar. Nah, tapi ya itu yang terjadi begitu. Kemudian ikhtilalul maqayis itu mengurangi timbangan. Itu mengurangi timbangan itu sudah lumrah juga hari ini. Jadi banyak hari ini mengurangi timbangan itu bukan sesuatu yang salah bagi secara sosiologis, tapi secara agama memang salah. Ini menunjukkan kalau kiamat ini udah dekat gitu. Manusia yang mencambuk orang lain seperti mencambuk bokong sapi ya. Ya, Anda bisa lihat aja dia sekarang ini nganiaya orang lain gampang. Oke, sudah lama dan masih terjadi sampai hari ini. Oke. Yang belum terjadi, Jazirah Arab memiliki sungai dan kebun hampir, karena Jazirah Arab sudah mengalami hujan salju. Jadi kalau sudah hujan salju, kalau sudah ada salju berarti kehidupan tumbuhan, binatang itu hampir datang. Ya, jadi hampir terjadi. Dan ini sudah terjadi karena beberapa waktu yang lalu Arab sudah hujan salju. Jadi sungai dan kebun hampir. Intifahul ahillah, awal bulan ditandai dengan bulan sabit yang tampak lebih terang. Ini belum terjadi. Ya. Kemudian hewan buas dan tumbuhan berbicara pada manusia. Nah, ini juga belum. Nah, saya tidak tahu kalau ini yang disebut dabah. Saya tidak tahu ya kalau yang disebut dabah udah ya. Tapi kalau ini maksudnya yang mana, karena besok ketika terjadi perang akhir gitu ya, perang akhir yang terjadi di Palestina itu ada pohon Golgot. Jadi seluruh pohon itu cerita menunjukkan loh ini orang Yahudi, ini kecuali pohon satu namanya pohon Golgot. Itu ketika ada orang Yahudi bersembunyi di belakangnya, dia akan tidak bicara bahwa ini di belakang saya ini ada orang Yahudi nih. Makanya sekarang kalau konon cerita yang bercerita itu di daerah Palestina, orang-orang Yahudi itu
menanam pohon godot. Ada satu pelajaran di sini, mereka aja percaya dengan berita Islam. Kita yang jadi orang Muslim itu nggak percaya. Makanya dulu kalau nggak salah Syakib Arsalan itu ketika ditanya kenapa orang Barat itu maju sementara kita ini mundur, karena mereka karena mereka meninggalkan agama mereka. Saya lupa ucapan tepatnya ya. Mereka meninggalkan agama menuju ilmu pengetahuan, kita meninggalkan agama menuju kebodohan gitu. Karena ilmu pengetahuan itu ada di Islam gitu. Jadi mereka meninggalkan agama menuju pengetahuan ya karena agama mereka ya mohon maaf itu ada masalah. Oke. Sungai Efrat dipenuhi emas. Ya, besok Sungai Efrat itu penuh dengan emas, kemudian terjadi pembunuhan di sana. Jadi mereka berebut siapa yang memiliki emas di Sungai Efrat ini. 100 orang datang, kemudian mereka saling membunuh, semuanya mati. Oke, bumi mengeluarkan isinya, belum terjadi. Nah, seperti dibahasakan di Quran, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum gitu ya. Jadi bumi mengeluarkan isinya. Bisa jadi itu maknanya, atau bisa jadi maknanya adalah lahar dan seluruhnya dikeluarkan gitu. Timah dan seterusnya, jadi logam mentah itu dikeluarkan semua gitu. Hari ini sudah terjadi ya, kayak lumpur lapindo dan seterusnya gitu ya. Itu mungkin bagian gitu. Tapi saya tidak punya fak di sini gitu ya. Jadi tentang ilmu ini saya tidak punya fak. Saya ingin cerita aja. Jadi tangzilul ayat, tangzilul itu mengkontekstualisasi ayat ini dalam sekarang itu saya punya ilmu di situ. Hanya apa yang diberitakan ulama-ulama, berdasarkan ahli-ahli ya. Kalau saya bilang mungkin ya saya jelaskan, karena kalau enggak ya enggak. Kemudian kaum muslimin dikepung hingga di Madinah. Ini seingat saya ketika peristiwa Dajjal. Jadi ketika peristiwa Dajjal itu nanti seluruh dunia ini hampir diinjak oleh Dajjal kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah. Dan umat Islam akhirnya mereka dikepung di Mekah dan Madinah. Seingat saya ya, tapi wallahu a'lam bishawab ya. Al-Jahjah keturunan suku Himyar menjadi raja. Nah, saya belum mendengar ini dan belum ada yang membahas ini. Kemudian Al-Akhlas, Ad-Dahma, Ad-Duhaima, saya lupa ini. Anda nanti cek dulu aja di internet karena waktunya sudah mepet ya, jadi saya tidak bisa jelaskan. Mungkin nanti saya jelaskan di grup nanti. Kemudian terakhir adalah keluarnya Mahdi. Mahdi itu adalah Muhammad, nama bapaknya Abdullah. Jadi namanya seperti nama Rasulullah SAW. Dia dari keturunan Al-Hasan. Dia dari keturunan Al-Hasan, bukan dari keturunan Hussein. Makanya kemudian Al-Hasan itu disebut As-Sayyid. Keturunannya disebut As-Sayyid. Kemudian keturunan Hussein itu Al-Habib. Oke. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, Mahdi ini besok bakal memimpin umat Islam menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Dan di saat Mahdi ini keluar, maka keluarlah juga Isa ibn Maryam yang kemudian dia membunuh Dajjal. Setelah dia membunuh Dajjal, maka dia hidup 7 tahun kalau tidak salah dengan Mahdi, dan dia sholat di belakang Imam Mahdi. Artinya dia menjadi muslim dan mematahkan salib. Kemudian dia meninggal dunia. Nah, demikian juga Al-Mahdi. Nah, ketika seluruh umat Islam sudah nggak ada, maka tinggal orang-orang buruk. Ketika orang-orang buruk nggak ada lagi yang menyebut Allah di dunia ini, konon waktunya adalah 40, tidak tahu 40 hari atau 40
bulan, nah saya tidak tahu, sekitar 40, maka kemudian terjadilah kiamat, betul kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dipelajari, dan ketika ada pertanyaan silahkan pertanyaan di media yang mungkin bisa jenengan menghubungi saya sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.